Shalom. Haleluya. Bapak Ibu, hari-hari ini kita melihat banyak sekali berita yang mungkin bisa membuat kita khawatir, takut, cemas. Ya, karena hari-hari ini kita ada di tengah kondisi dunia yang memberikan informasi bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja. Dan pertanyaannya, bagaimana kita orang percaya dapat merespon apa yang sedang terjadi di dunia hari-hari ini. Dan saya ingin menyampaikan Bapak Ibu bahwa apapun bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Baik itu yang sudah terjadi di masa lalu, hari ini, ataupun yang akan datang. Kita tetap ada, kita tetap hidup, dan kita perlu memikirkan cara yang tepat, respon yang tepat, supaya kita tidak gagal paham. Dan karena itu Bapak Ibu, yang terpenting dalam setiap peristiwa kehidupan ini, pertanyaannya adalah apakah kita memahami apa yang Tuhan kehendaki di seluruh peristiwa tersebut di dalam kehidupan kita. Saya ingin sampaikan, baik perkara yang baik atau kurang baik, baik perkara yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, hal-hal yang patut dibanggakan atau yang cenderung membuat kita malu, saya ingin sampaikan bahwa Tuhan ada di setiap peristiwa kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Tetapi menjadi permasalahannya, apakah kita memahami hal tersebut? Apakah kita memahami bahwa Tuhan ada ketika hal baik-baik aja nih kita alami? Atau kita punya percaya bahwa Tuhan ada di setiap kondisi kehidupan, bahkan ketika kita mengalami hal-hal yang gak enak. Dan hari ini firman Tuhan mau menguatkan kita bahwa yang terpenting dalam setiap peristiwa itu kita memahami kehendak Tuhan. Kalaupun hal yang baik yang kita alami tapi kita gagal melihat rencana Tuhan di balik kondisi baik yang Tuhan izinkan kita alami, kita bisa lupa diri. Kita bisa menjadikan berkat sebuah hal yang justru akan menjatuhkan kehidupan kita. Sama halnya dengan ketika kita diizinkan Tuhan mengalami hal-hal yang kurang baik. Kalau kita tidak memahami kehendak Tuhan di dalam peristiwa tersebut, kita bisa kecewa, kita bisa pahit, kita bisa mungkin lari daripada Tuhan, menghalalkan segala cara yang ujung-ujungnya juga akan membuat kita menjadi lebih terpuruk lagi. So, hari ini Bapak Ibu, mari kita sama-sama kembali melihat firman Tuhan dengan judul yang saya berikan adalah memahami dan melakukan kehendak Allah. Sama-sama kita baca yuk, 2, 3. Memahami dan melakukan kehendak Allah. Paulus dalam suratan Roma pasal 12 ayat 2, kita mau baca bersama ayat ini. 2, 3. Janganlah menjadi sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini bukan versi terjemahan baru Bapak Ibu, tapi saya ambil ini supaya bisa lebih memberikan kita pemahaman ya. Paulus mengingatkan, kita sebagai orang percaya tidak boleh menjadi sama dengan dunia ini. Ia melarang orang percaya untuk menjadi sama dengan dunia. Hari ini kalau kita lihat dunia Bapak Ibu, dunia menawarkan banyak fakta. Menawarkan banyak data. Ya, hari ini kalau kita mempelajari dunia digital, segala sesuatu mulai diatur berdasarkan algoritma. Dan itu mencoba untuk mempengaruhi setiap orang, termasuk orang percaya. Tetapi sekali lagi, ribuan tahun Bapak Ibu ketika ayat ini ditulis, belum ada AI, belum ada algoritma. Tetapi di waktu itu pun dunia sudah menampilkan hal-hal yang sangat mempengaruhi orang-orang di dalamnya, termasuk kehidupan orang percaya. Sehingga oleh tuntunan Roh Kudus, Paulus diberikan sebuah dorongan untuk mengingatkan hal ini. Orang percaya tidak boleh serupa dengan dunia. To be conformed to the world. Kita nggak boleh serupa dengan dunia. Kata serupa itu bisa jadi adalah kita mengikuti pola dunia, atau kita mendandani diri kita
sesuai dengan apa yang dunia katakan hari-hari ini. Ya, tentu kita sudah tahu beberapa waktu yang lalu sangat tren istilah flexing. Ya, di mana dunia menampilkan ukuran-ukuran sukses di mata dunia seperti apa. Dan itu terus dibombardir. Sehingga setiap orang bisa akhirnya punya pikiran, aduh, kayaknya kalau aku nggak seperti itu, aku belum termasuk sukses. Ini hal-hal yang coba ditawarkan dunia. Dan Paulus kembali dalam firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa sehebat apapun, semenarik apapun, seindah apapun, atau semenakutkan apapun, semengerikan apapun, kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Kita tidak boleh mengambil apa yang ada di dunia, menjadikan standar, menjadikan sebuah dasar kehidupan kita. Kita tidak boleh. Hari ini Bapak Ibu yang lagi trending adalah bagaimana AI berkembang sangat pesat. Dan dia bisa sangat berfungsi, berpenetrasi ke berbagai bidang. Dan seakan-akan AI sudah menjadi sebuah entitas yang kita tidak bisa hindari. Ada yang sudah pakai AI Bapak Ibu di tempat ini? Gak apa-apa, jangan merasa bersalah Bapak Ibu. Ya, saya tertarik dengan apa yang Paus Leo katakan dalam ensiklik, ya, ensiklik tentang Magnificia Humanitas. Ya, Paus Leo menyampaikan bahwa AI harusnya digunakan untuk melayani manusia. Itu garis besar dari apa yang ia sampaikan. Saya menyorot ini karena penting banget Bapak Ibu. Seorang tokoh penting di dunia memberikan sebuah warning bahwa kalau kita salah menggunakan teknologi, itu akan memberikan dampak buruk bukan kepada hanya kita masing-masing pribadi, tetapi pada seluruh kemanusiaan. Jadi hari ini kita harus melek akan apa yang sedang terjadi di dunia, tetapi bukan menjadi sama dengan dunia. Katakan tidak menjadi sama dengan dunia. Ya, ini sebuah warning Bapak Ibu. Kalau kita salah menggunakan teknologi yang sedang dunia tampilkan, teknologinya akan semakin keren, manusianya yang akan semakin tergantung terhadap teknologi tersebut. Nah, Paulus mengingatkan jauh sebelum dunia lebih berkembang, lebih menarik, lebih indah, Paulus sudah Tuhan suruh untuk mengingatkan gereja akan hal ini. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Mengapa di ayat lain dikatakan satu ketika dunia ini dengan segala isinya akan binasa. Bayangkan Bapak Ibu ketika kita sangat tergantung dengan internet hari-hari ini. Lalu dalam waktu seketika 10 menit aja internet shutdown. Bank pasti panik Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan kris, ya, digital money, wah itu sudah pasti panik. Banyak hal yang akan terpengaruhi. Kemarin ketika Selat Hormuz dikabarkan bermasalah, ada isu Indonesia akan padam listrik. Bayangkan kalau itu padam beneran Bapak Ibu, kita pasti panik. Harga-harga naik, isu harga-harga naik, pasti panik. Saya ingin sampaikan hal-hal ini mungkin dan akan terjadi karena Alkitab mengatakan Bapak Ibu, bahwa satu kali kelak dunia akan binasa. Sebutkan hal-hal menarik yang dunia tawarkan hari-hari ini, satu kali kelak itu akan binasa. Sehingga Paulus kembali ingatkan, saya ingin tekankan di sini, kita tidak boleh serupa dengan dunia dalam hal baik ataupun buruknya. Tetapi apa yang harus dilakukan? Berubahlah oleh pembaruan akal budi. Katakan berubah Bapak Ibu. Berubah. Kata metamorfo dalam ayat ini memiliki akar kata yang sama dengan metanoia yang artinya bertobat. Terjadi perubahan 180 derajat.
Kita diarahkan ke arah yang berlawanan. Saya ingin sampaikan, hal-hal duniawi selalu bertentangan dengan hal-hal sorgawi. Dan Paulus mengingatkan, ayo kamu mau pilih yang mana? Tapi pilih yang terbaik adalah kita mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal sorgawi. Katakan hal-hal sorgawi. Dan itu terjadi di pikiran Bapak Ibu. Hari ini sebelum semua berkembang, Paulus sudah menekankan dan hari ini kita mengerti bahwa segala hal yang kita lakukan, kita ucapkan, kita rasakan, itu dipengaruhi kuat oleh apa yang kita pikirkan. Kalau kita hari ini sudah berpikir kita nggak mampu, kita gagal, nggak mungkin ada harapan baru, ya sudah selesai. Seluruh anggota tubuh kita akan mengiyakan pikiran kita. Perkataan kita akan mengiyakan pikiran kita, apalagi terus diucapkan. Sehingga ada perkataan seperti ya nasib, ya wes toh, ya wes ben, ya mau gimana lagi, wes gak mungkin. Kalau itu terus kita pikirkan, itu akan menjadi realita di dalam kehidupan kita. Ini yang Paulus ingin sampaikan. Apa yang kau terima, apa yang kau lihat, engkau rasakan, engkau dengar, itu akan mempengaruhi pikiranmu dan itu akan menjadi realita dalam hidupmu. Kalau engkau berkata memang dunia sudah sulit, buat apa lagi aku memikirkan hal baik tentang masa depan, dan kau tidak berbuat apa-apa, itu akan menjadi realita dalam hidup kita. Karena itu Paulus kembali menekankan, sebagai orang percaya, kita tidak boleh membiarkan dunia memengaruhi pikiran kita. Sebagai orang percaya, Paulus mengingatkan agar kita mau terus dibaharui pikiran ini. Kita nggak boleh menjadi serupa dengan dunia. Karena itu Bapak Ibu, mari, segala hal bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa mengerti kehendak Allah di setiap peristiwa itu? Katakanlah kemarin kita ini kan para pejuang COVID, benar Bapak Ibu ya? Lihat samping kiri kananmu, kamu perjuang COVID. Kita survivor, ya. Kita sudah melewati sebuah pandemi besar dalam kehidupan ini. Nggak ada kepikiran Bapak Ibu kita mengalami sebuah peristiwa yang mencekam dalam sepanjang kehidupan kita, ya, yaitu sebuah pandemi global. Dan kita sudah melihat, merasakan, mengalami, dan puji Tuhan, Tuhan tuntun kita melewati itu. Tapi pertanyaannya, apakah kita mengerti kehendak Tuhan di tengah masa pandemi itu? Saya belajar di kala itu Bapak Ibu melihat bahwa manusia terbatas dan Tuhan satu-satunya tempat kita andalkan. Saya alami, saya diisolasi dengan mama saya. Dan sehari-hari kami menunggu pagi. Kalau sudah sore malam kayaknya khawatir. Sampai satu kali kita terus menyembah. Saya didorong orang tua saya untuk berbahasa lidah. Dan saya baru mulai mengalami Tuhan secara pribadi di tengah kondisi itu. Dan di situ iman kami bangkit. Dan puji Tuhan, kami diizinkan Tuhan melewati masa yang sukar itu. Sekali lagi pertanyaannya, di setiap peristiwa kehidupan kita, bisa nggak kita melihat, mengetahui kehendak Allah? Ini yang menjadi hal yang penting. Karena kita bisa saja mengalami hal yang buruk, hal yang memalukan. Tetapi kalau kita mengerti kehendak Allah, terlebih dimampukan untuk melakukan kehendak Allah itu, cerita kehidupan kita akan berbeda nanti. Katakan berbeda. Bergantung bagaimana kita memaknai. Bergantung bagaimana kita mengizinkan pikiran ini dikuasai oleh firman Tuhan. Karena apa yang kita pikirkan itu bisa menjadi realita kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, mari katakan samping kiri kanannya, pahami kehendak Allah. Paulus berkata, berubahlah oleh pembaharuan akal budimu sehingga kamu dapat membedakan. Katakan membedakan. Ini pentingnya karya Roh Kudus bekerja Bapak Ibu. Amin. Roh Kudus dalam 9 manifestasi karunia kuasa Roh Kudus.
Ada satu karunia itu adalah membedakan roh. Kita perlu Bapak Ibu, ada karunia hikmat. Kita perlu Tuhan memberikan kita pemahaman untuk membedakan. Saya baru tadi sebut soal AI. AI bisa menjadi hal yang berfungsi baik, berdampak baik, tetapi AI yang sama bisa menjadi sesuatu yang berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Dan di mana kita bisa mengetahui, melihat batasan-batasannya, saya ingin sampaikan kalau kita tidak memberikan pikiran kita dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan mampu melihat batasan-batasan itu. Kita tidak akan mampu melihat perbedaan-perbedaannya. Saya katakan sekali lagi, kalau pikiran kita tidak mau dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan, pikiran kita dibiarkan terus seperti yang kita mau, kita sudah nyaman, kita merasa sudah bisa, sudah paling tahu, dan kita tidak punya kerendahan hati, membiarkan firman Tuhan membaharui pikiran kita. Saya katakan berdasarkan firman Tuhan ini, kita tidak dapat membedakan apa yang menjadi kehendak Allah atau bukan. Baik dalam kondisi senang atau susah, kalau pikiran kita tidak dibaharui, dikuasai, kita gagal paham tentang apa yang mau terjadi di dalam hidup. Ya, saya senang penekanan ayat ini. Kita perlu kita perlu tahu membedakan apakah itu kehendak Allah atau bukan. Dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, bisakah kita memisahkan mana yang menjadi kehendak Allah atau bukan? Ini penting Bapak Ibu. Karena kehidupan kita cuma sekali, katakan kehidupan ini cuma sekali. Dan tentu kita mau menjalaninya dengan akurat, bukan? Siapa yang mau mengalami kegagalan-kegagalan yang tidak perlu di dalam hidupnya? Siapa yang mau mengalami tantangan permasalahan yang tidak perlu di dalam kehidupannya? Sedangkan orang yang berhati-hati sekalipun, terkadang karena kesalahan orang lain, terkadang karena musibah, terkadang karena bencana, ia bisa mengalami sesuatu yang tidak baik. Ini yang harus menjadi pemikiran kita. Karena dan tentu kita mau menjalaninya dengan akurat, membangun segala sesuatunya dengan baik. Awal ketika firman Tuhan yang menjadi dasar, firman Tuhan yang menguasai pikiran kita, sehingga setiap tindakan kita, perbuatan kita itu dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Paulus berkata, supaya kita bisa membedakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Saya berdoa Bapak Ibu, dari hari ke hari kita semakin ditingkatkan. Dari yang baik, berkenan, hingga sempurna. Paulus sedang menyampaikan gini, konteks ayat ini, bahwa dari semua hal yang paling menyukakan hati Tuhan adalah seorang pribadi yang menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Ayat 1, Bapak Ibu bisa baca. Menyerahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Itulah yang sempurna. Apakah Tuhan tidak disenangkan dengan persembahan kita? Ya, Tuhan disenangkan. Dengan persembahan yang Bapak Ibu berikan, apapun itu Tuhan disenangkan. Pekerjaan Tuhan bisa didukung, disupport. Anda memberikan talenta Anda untuk melayani, menyanyi, main musik, sebagainya. Talenta Anda bersenyum, tersenyum itu talenta Bapak Ibu. Coba lihat samping kiri kanan, senyumnya kan beda-beda kan? Orang yang punya talenta senyum adalah ketika dia senyum, orang di sini juga ikut senyum. Tapi kalau belum ya berarti Anda sedang melatih. Sering latih Bapak Ibu. Tuhan disenangkan, Tuhan gak tolak itu. Tapi sekali lagi ada hal yang Tuhan mau. Dari sekedar baik jadi berkenan dan terus naik jadi sempurna Bapak Ibu. Persembahan yang paling Tuhan senang, menyukakan hati Tuhan.
Bukan soal apa yang bisa kita berikan, tetapi seluruh kehidupan kita Bapak Ibu, kita bawa menjadi persembahan. Amin. Kita mau nyanyi lagu ini. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, ku kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini bagai persembahan yang berkenan padamu. Ketika kita mengizinkan firman Tuhan terus membaharui pikiran kita akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di setiap proses kehidupan kita. Dan kalau kita sudah bisa tahu kehendak Tuhan, wow, apapun bisa terjadi Bapak Ibu, tapi ada sebuah keyakinan. Katakan keyakinan. Sesuatu yang terus menguatkan, menghiburkan kita. Apapun bisa terjadi, tapi karena kita tahu kehendak Tuhan itu, kita kayak entah bagaimana menjelaskannya, tapi kita diberikan sebuah kekuatan. Apakah Anda pernah mengalami hal ini? Tantangan permasalahan hidupmu bukan ringan, berat. Tetapi engkau punya sebuah keyakinan karena engkau tahu kehendak Tuhan, engkau tahu firman Tuhan, katakanlah engkau mengamini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Firman yang menjadi rema. Ini yang saya maksudkan. Bahwa dalam setiap peristiwa apapun itu, berhasil nggak kita memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita? Ini penting, karena itu yang akan memberikan kita kekuatan. Itu yang akan menjadikan pembeda, faktor pembeda. Katakanlah ada sejumlah orang punya masalah yang berat-berat. Faktor pembedanya adalah apakah orang-orang tersebut memahami rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Tuh kok bisa gitu Pak? Ya katakanlah Bapak Ibu, kita punya masalah yang berat. Tapi kita sudah diberikan sebuah jawaban nih. Kita sudah tahu nih jawaban ujungnya, permasalahan itu akan selesai. Ujungnya kita tidak akan dibuat Tuhan binasa. Masa di tengah jalan kita nyerah atau kita serasa tidak punya harapan? Gak mungkin. Itu akan memberikan kita kekuatan. Katakan kekuatan. Jadi kalau dikatakan Tuhan tidak pernah memberikan kita pencobaan melampaui batas kekuatan kita. Salah satu yang Tuhan kerjakan adalah di tengah pencobaan itu Tuhan hadir. Di tengah pencobaan itu Tuhan berfirman. Penting kita mendengar firman Tuhan. Itu sumber kekuatan kita. Seperti kalau kita lagi ujian, kita dapat kunci jawaban dulu. Walaupun saya nggak pernah seperti itu. Tapi bayangkan kalau ada 10 anak, ya, satu dikasih kunci jawaban dulu. Wah enteng. Bisa-bisa dia nggak usah belajar effort Bapak Ibu. Tapi saya tidak mau kita seperti itu. Karena dalam proses kita menjalani kehidupan ini, Tuhan izinkan kita tertatih Bapak Ibu. Tuhan izinkan kita terjatuh, ya Tuhan izinkan. Tetapi dia tidak izinkan kita tergeletak. Tuhan sudah kasih tahu. Permasalahannya kita mau tahu nggak sama kehendak Tuhan itu? Kita mau dengar nggak firman Tuhan di setiap proses pengalaman kehidupan kita? Sekali lagi peristiwa hidupnya itu nanti nggak jadi terlalu penting. Karena yang terpenting adalah bagaimana Tuhan bekerja. Ini bukan soal kita tetapi soal Tuhan. Saya ingin sampaikan kalau bukan karena Tuhan kesaksian hidup Bapak Ibu. Saya mungkin gak bisa lanjut studi. Pada waktu saya komputer, ngambil sarjana komputer, saya punya tantangan yang berat. Sehingga saya terpikir saya gak bisa lanjut. Tapi hanya oleh karena anugerah Tuhan, singkat cerita,
selesai Bapak Ibu. Bahkan saya bisa terus melanjutkan studi saya. Ini yang ingin saya sampaikan. Kisah bagaimana masa bodoh saya itu gak bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik tepat waktu. Itu gak akan pernah hilang dalam sejarah kehidupan seorang yang bernama Yoel Bega. Saya pun gak punya cukup kuasa untuk ganti nama, ganti identitas. Walaupun bisa misalnya, udahlah saya mau jadi sesuatu yang baru, saya ganti nama saya Cokro misalnya. Apa ada Bapak Ibu yang kepikiran ganti nama? Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, jangan ganti nama, ganti pikiran kita aja. Ganti pikiran kita dibaharui oleh firman Tuhan. Nama Anda tetap sama. Peristiwa Anda tetap gak akan pernah hilang, gak apa-apa. Tapi kalau Anda berhasil melihat kehendak Allah di balik setiap peristiwa itu, ending story-nya akan berbeda. Karena yang menjadi penulis hidup kita Tuhan. Ini yang selalu saya aminkan dalam hidup ini dan saya rindu bagikan Bapak Ibu. Dan kita akan lihat bagaimana seorang yang memberikan dirinya untuk mengerti kehendak Tuhan. Wow, ini dahsyat. Mau Bapak Ibu kita sama-sama lihat pribadi ini ya. Dalam Kejadian pasal 26, next slide saya. Faktanya Bapak Ibu, orang percaya dapat alami kesusahan. Saya ingin sampaikan seperti ini, dunia bisa kasih fakta, dunia bisa kasih data, tapi jangan lupa kita juga punya sebuah fakta premier. Sebagai orang percaya, fakta utama kita, data utama kita adalah firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Dunia bisa bilang hari ini kondisi gak baik-baik aja, ya. Tapi kita perlu tahu firman Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan bisa terjadi di segala musim kehidupan kita. Asal kita percaya, katakan percaya. Kejadian pasal 26 kita baca bersama, 2, 3. Maka timbullah kelaparan, titik. Ada sebuah kawasan wilayah tertentu dan Alkitab berkata di negeri itu, di wilayah itu timbullah kelaparan. Dan di situ ada seorang bernama Ishak. Ishak ini anak Abraham. Ishak ini anak siapa Bapak Ibu? Abraham, anak dari seorang pribadi yang Tuhan pilih menjadi bapa bagi seluruh orang percaya. Wow, keren banget privilege dari seorang yang bernama Ishak ini kalau kita tahu. Tetapi saya sampaikan, karena Ishak ada di zona negeri yang dikatakan sedang alami kelaparan itu, Ishak pun mengalami dampak negatif dari peristiwa tersebut. Karena itu kita bisa baca, dikatakan seperti ini, sebab itu Ishak pergi ke Gerar. Sebagai orang normal Bapak Ibu, Tuhan memberikan kita pengetahuan, Tuhan memberikan kita logika, sehingga ketika ada bahaya yang mencoba membahayakan kehidupan kita, kita akan memberikan sebuah respon, menyelamatkan diri, menghindar. Kita kecucuk jarum aja kita langsung punya refleks, au! Ada sesuatu, misalnya kita berkendara, debu mau mencoba masuk ke mata kita udah mulai bisa kedip-kedipkan mata. Itu refleks yang Tuhan sudah berikan. Tandanya apa? Manusia diperlengkapi dengan defense mechanism. Kita diberikan pikiran, kalau ada di lubang di situ, sepersekian detik kita bisa menghindar. Nggak lama-lama kan, ada lubang di depan, kita lagi berkendara sepeda. Apa ya itu? Kayaknya itu beda dengan jalan-jalan yang lain. Saya ke kiri, ke kanan, coba aja lanjut. Enggak Bapak Ibu, kita sudah diberikan refleks. Tetapi hal seperti itu pun Tuhan mau agar kita lebih mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini yang membedakan kita dengan orang lain. Ini yang membedakan orang percaya dengan orang lain. Orang lain memang akan menggunakan seluruh indranya, seluruh kemampuannya untuk menyelamatkan diri. Tapi bagi orang percaya, keselamatan kita ada di dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan itulah yang menjadi sumber keselamatan kita. Ishak sudah punya niat, dia mau ke Mesir. Karena fakta yang disampilkan oleh dunia waktu itu,
Mesir adalah tempat yang terbaik untuk menyelamatkan diri di tengah kelaparan ini. Itu fakta dunia. Karena itu Ishak mau pergi ke Mesir, dia sudah mau berangkat untuk pergi ke Mesir. Di tengah perjalanan Bapak Ibu, Tuhan hadir. Di tengah Tuhan melihat rencana dari anak yang dikasihinya ini, Tuhan hadir. Beberapa orang berkata, kok Tuhan ikut campur dalam permasalahan hidup saya. Sehingga saya seakan dibatasi. Saya berkatakan seperti ini Bapak Ibu, justru batasan-batasan yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita, itu batasan yang membawa kebaikan Bapak Ibu. Yesus berkata seperti ini, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan, bayangin Bapak Ibu, orang yang sudah capek, ngangkut beban, paling enak dia diberikan kesempatan untuk apa? Istirahat. Lepasin bebannya, benar? Benar ya? Tuhan tahu nggak orang butuh itu? Tuhan tahu nggak orang butuh kesempatan untuk melepaskan bebannya? Tuhan tahu. Tetapi Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi seseorang. Seseorang nggak boleh hidup tanpa beban. Seseorang nggak boleh hidup tanpa batasan. Karena kebebasan yang sebebas-bebasnya justru akan menghancurkan Bapak Ibu. Karena itu ayat itu belum selesai. Yesus berkata, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Wow, Tuhan sudah kasih yang terbaik. Tetapi belum selesai Yesus berkata, pikulah kuk. Karena bebanku itu ringan, enak. Tuhan tetap kasih kita beban. Tuhan tetap kita kasih batasan. Jadi saya ingin sampaikan di tengah segala perencanaan kehidupan kita, dalam kita merespon apapun yang terjadi hari-hari ini, ketika ada firman Tuhan mengintervensi hidup Anda, itu adalah sebuah kebaikan bagimu. Engkau merencanakan sesuatu, tapi seakan pintu tertutup, dan Tuhan sampaikan, ada ini loh jalan yang terbaik. Dan mungkin itu 180 derajat berbeda dengan keinginan kita, dengan pertimbangan kita. Tapi saya katakan kalau Tuhan yang berfirman, itu pasti mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya. Amin. Maka apa yang terjadi? Tuhan berfirman, ayat 2, next slide saya. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Apa yang ingin saya tekankan dalam beberapa ayat ini Bapak Ibu? Bahwa Tuhan menyampaikan kehendaknya juga di saat kesusahan terjadi. Ingat akan hal ini Bapak Ibu. Ketika Anda mengalami tantangan permasalahan dalam hidupmu, mari cari Tuhan, cari suaranya. Sendengkan telingamu untuk terus mendengar firman Tuhan. Karena kenyataannya Tuhan menyampaikan kehendaknya juga di saat kesusahan terjadi. Justru di tengah kesusahan itu kita butuh firman dan kehendak Tuhan terus dinyatakan. Supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan agar kita bisa melalui masa-masa sukar ini. Sekali lagi Ishak sudah punya rencana ke Mesir. Fakta dunia mengatakan Mesir adalah tempat terbaik untuk melarikan diri dari masa kelaparan. Tapi sekali lagi kebenaran firman Tuhan itu realita utama yang harusnya terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang Alkitab katakan tentangmu? Engkau harus lebih paham itu. Daripada sekedar penilaian orang tua, penilaian teman, penilaian pasangan tentang Anda. Anda harus tahu apa yang Tuhan katakan tentang Anda. Anda adalah ciptaan yang diciptakan, dibentuk, serupa dan segambar dengan Allah. Anda adalah pribadi yang dikasihi. Karena itu Yesus Kristus turun, mati dan bangkit untuk Anda dan saya, pribadi-pribadi yang dikasihi. Rancangan masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan. Kita harus tahu kehendak Tuhan. Sehingga dalam kita menghadapi apapun kondisi kehidupan ini, kita dikuatkan, katakan dikuatkan. Firman Tuhan datang kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir. Lihat Bapak Ibu, langsung to the point. Kehendak Tuhan dibenturkan dengan kehendak pribadi. Gak selalu mudah kalau hal ini terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kebanyakan kita akan memberikan banyak alasan argumentasi.
Apalagi kalau sudah jadi hamba Tuhan. Oh Tuhan, bukankah ada firman-Mu yang berkata, kita mencoba untuk mengangkat argumentasi kepada Tuhan pencipta semesta alam dengan ayat-ayat yang justru Ia sampaikan. Wow, itu kadang menjadi mengerikan Bapak Ibu. Bagaimana kalau hari ini terjadi dalam kehidupan kita, ternyata kehendak Tuhan itu sangat bertolak belakang dengan kehendak pribadi kita. Tidak mudah Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, saya percaya Tuhan akan mampukan setiap kita. Asal kita mau terus dibaharui pikirannya, kita mau terus dilembutkan hatinya, maka firman itu akan memerdekakan kita, sehingga kita dibuat bisa mengerti dan melakukan kehendak Allah. Terjadi kelaparan, Ishak mau ke Mesir, Tuhan bilang enggak. Kamu tinggal di sini. Kamu tinggal di sini Ishak. Biarin. Dunia mau seperti apa, orang-orang mau seperti apa, tapi kamu tinggal di sini. Apakah artinya orang-orang yang ke Mesir nggak sukses Bapak Ibu? Kita nggak tahu. Bisa aja mereka sukses. Tapi pertanyaannya kita mau nggak nurut sama kehendak Tuhan? Dan ketika kita menurut kehendak Tuhan, ini yang akan terjadi. Ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Yang pertama, kalau kita berhasil mengerti dan melakukan kehendak Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati kita. Ini yang pertama Bapak Ibu. Orang lain bisa berhasil dengan caranya. Tapi Tuhan mau kita benar-benar taat sama Tuhan. Karena Tuhan janji kalau kita taat sama Tuhan, Tuhan sertai. Kalau Tuhan sertai, Tuhan pasti berkati Bapak Ibu. Ini yang gak akan dimiliki oleh orang-orang yang gak taat sama kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan janjikan apa? Aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Janji-janji Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan kita. Kalau kita berhasil melihat, memahami dan melakukan kehendak Allah. Kita disertai, diberkati, janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Wow. Dan saya titip Bapak Ibu, berdasarkan ayat ini saya titip untuk setiap orang tua. Ketika Anda menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan, Anda sedang menginvestasikan sesuatu bagi kehidupan anak cucu Anda. Sekali lagi saya katakan, ketika seorang papa dan mama mau hidup benar di hadirat Tuhan, Anda sedang menginvestasikan sesuatu bagi kehidupan anak cucu Anda kelak. Pola Alkitab yang seperti ini, sangat banyak Anda bisa temukan dalam kehidupan Ishak, dalam kehidupan Daud, dalam kehidupan raja-raja Israel. Janji-janji Tuhan digenapi karena Tuhan mengingat siapa orang tua mereka, siapa kakek nenek mereka. Karena itu janji generasi menjadi sebuah harapan bahwa yes, hari ini mungkin kita dalam kondisi yang penuh perjuangan. Tetapi memilih mentaati Tuhan, kita sedang menginvestasikan sesuatu bagi anak cucu kita. Hari ini sebagai papa mama, opa oma kita mungkin dalam perjuangan. Tapi ingat Tuhan bisa melihat itu dan memberkati anak cucu kita. Hari ini kita sesederhana melayani Tuhan. Tapi ingat lewat kesetiaan itu Tuhan bisa memberkati anak cucu kita. Ayat ini berkata, aku akan menepati sumpah yang telah aku ikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Tuhan yang saya percaya dan kita percaya, kita sembah dalam Kristus Yesus Tuhan, adalah Tuhan yang perhatian sama generasi, sama keluarga. Tuhan sangat perhatikan. Maka itu, kalau kita mau rindu janji Tuhan digenapi dalam generasi-generasi kita hari ini, harus ada papa dan mama, atau opa dan oma yang mau berkata, Tuhan, aku mau memahami dan melakukan kehendak-Mu. Sehingga itu akan terus Tuhan lihat dan Tuhan ingat. Tuhan bisa jadikan berkat bagi anak cucu kita kelak. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku
dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Wow, lihat Bapak Ibu. Hari ini apa yang menjadi kewajiban Anda sebagai anak Tuhan yang perlu Anda lakukan? Sesederhana Anda terus membangun hubungan dengan Tuhan, beribadah dengan setia kepada Tuhan, mengerjakan segala yang Tuhan percayakan dengan baik, sesederhana apapun itu. Tapi ingat, ada Tuhan yang mencatat Bapak Ibu. Tuhan gak pernah tidur. Amin. Tuhan gak pernah lalai. Kalau air mata kita aja Tuhan tampung Bapak Ibu, apalagi hal yang lebih besar dari itu. Tuhan lihat, Tuhan mengerti. Tuhan gak perlu diingat-ingatin. Dan dari ayat ini kita belajar bahwa apa yang terjadi di tengah keluarga kita, di tengah kehidupan kita sebagai pasangan suami istri, itu akan membawa berkat kepada anak cucu kita ketika kita terus mengerjakan tanggung jawab kita dengan setia di hadapan Tuhan. Slide saya berikutnya. Ini yang terpenting, karena tidak cukup hanya sekedar mengetahui, tetapi melakukan kehendak Allah. Katakan, melakukan kehendak Allah. Sudah banyak firman Tuhan yang kita ketahui, benar Bapak Ibu? Satu aja kita pegang dan kita lakukan dengan setia, wow, itu berdampak besar bagi kehidupan kita. Katakanlah seperti kita punya ayat emas. Ada Bapak Ibu yang di sini punya ayat emas? Satu ayat yang kayaknya itu benar-benar meremah. Apakah itu Anda dapat waktu Anda ngambil telur Paskah atau apapun dari khotbah yang disampaikan, atau dari momen Anda merenung firman Tuhan secara pribadi. Apa ayat-ayat yang bisa menguatkan Anda? Tetapi pertanyaannya, apakah kita melakukannya? Ya, memahami dan melakukan harus berjalan bersamaan Bapak Ibu. Harus berjalan beriringan. Dan di sini Bapak Ibu, bahwa apa yang kita lakukan berdasarkan firman Tuhan, wow, dampaknya luar biasa. Yang pertama apa Bapak Ibu? Tinggallah Ishak di Gerar. Kita sudah dengar tadi, Tuhan suruh dia tinggal. Dan dia taat, dia tinggal di Gerar. Tapi dia tidak sedang vacation. Dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu, karena ingat konteksnya, negeri itu sedang alami kelaparan. Negeri itu sedang alami kelaparan, semua orang terdampak. Dan karena itu berikutnya, Ishak melakukan bagiannya. Dikatakan ia menabur di tanah itu. Jadi Bapak Ibu, orang percaya harus tetap produktif. Katakan produktif. Hari ini dunia ngomong gini, udahlah, khususnya Indonesia, ada paham-paham yang sudah berkembang seperti ini. Udahlah, Indonesia ini masanya suram, masa depannya suram. Beberapa waktu yang lalu kita dengar hashtag yang viral. Hashtag apa itu? Pergi aja dulu yuk, kabur aja dulu yuk. Dan banyak orang pergi ke luar negeri untuk bekerja. Saya tidak sedang mempermasalahkan itu Bapak Ibu. Tapi bayangkan kalau kita sudah mulai masuk ke pemahaman yang lebih ekstrim. Udahlah, hidup ini pada ujungnya juga mati. Ngapain kita susah-susah? Yang penting kita bisa happy aja hari ini sudah cukup. Wow, itu membahayakan Bapak Ibu. Dan itu sedang berkembang. Khususnya untuk anak-anak muda Bapak Ibu. Saya titip pesan kepada orang tua yang punya anak-anak muda, perhatikan apa yang sedang mereka dengar, mereka perkatakan, mereka lakukan hari-hari ini. Karena dunia sedang berupaya memaparkan, membuat mereka terpapar dengan informasi-informasi yang negatif. Dan ketika pikiran mereka sudah dikuasai hal itu, tinggal tunggu waktunya, tindakan perkataan mereka akan mengarah ke arah dunia. Karena itu mari kembali, tidak sekedar mendengar, tetapi harus melakukan. Dan ketika Ishak melakukan bagiannya, di tengah kondisi yang dunia katakan sedang kekeringan, sedang kelaparan, Ishak melakukan bagiannya dengan setia karena dia mentaati kehendak Tuhan. Dikatakan apa? Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan.
Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Saya tadi katakan bahwa di setiap proses kehidupan kita yang terpenting Bapak Ibu, bagaimana kita bisa melihat kehendak Allah, memahaminya, dan melakukannya. Karena bagian slide saya terakhir Bapak Ibu, ketika kita ada dalam kehendak Tuhan, kita paham dan kita mau melakukan, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Amin. Saya undang tim Praise on Sweep maju ke depan. Waktu COVID Bapak Ibu, ingat gak kita waktu COVID? Terutama ketika kita yang sedang alami, kita terpapar COVID. Kayaknya waktu itu gak ada upaya yang cukup berarti Bapak Ibu yang bisa kita lakukan. Apalagi waktu itu masih belum ada vaksin. Waktu fase-fase awal ya Bapak Ibu, belum ada vaksin. Membuktikan bahwa kita terbatas. Satu ketika Bapak Ibu, kita akan diperhadapkan dengan hal-hal ini. Bahwa kita akan dibuat Tuhan paham bahwa kita ini terbatas. Dan karena itu kita perlu memahami kehendak Tuhan. Karena ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita ada dalam kehendak Tuhan. Tuhan itu mengerjakan bagiannya. Bagiannya gak bisa kita kerjakan Bapak Ibu. Ishak punya permasalahan waktu itu. Karena dia tadi dikatakan sudah terus bertambah diberkati Tuhan, bertambah kaya. Alkitab berkata seperti itu. Orang cemburu kepadanya. Siapa yang bisa mengendalikan perasaan pikiran orang lain Bapak Ibu? Gak ada. Tuhan izinkan ada orang-orang yang cemburu kepada Ishak. Dan apa yang dilakukan? Mereka mencoba buat masalah, cari gara-gara. Sumur-sumur yang digali Ishak, digali Abraham ditutup sama orang-orang yang cemburu ini. Lihat Bapak Ibu. Tuhan izinkan terkadang ketika kita juga terus diangkat naik, Tuhan izinkan. Ada orang-orang yang Tuhan izinkan cemburu sama kita dan melakukan hal-hal yang gak baik. Ini sebuah tes, ini sebuah ujian. Apakah ketika kita naik kita tetap berharap kepada Tuhan atau sudah mulai merapikan kera kita terus berkata, kamu gak tahu siapa saya. Ini sebuah ujian, apakah ketika kita Tuhan angkat, kita tetap mau rendah hati atau tidak. Saya sampaikan tadi, di segala kondisi, apakah ketika kita terpuruk, ataukah kita diangkat Tuhan naik. Kalau kita gak berhasil melihat dan melakukan kehendak Tuhan, selesai. Gagal paham. Tetapi di sini Bapak Ibu, yang menjadi pelajaran buat kita, mari. Mau di kondisi apapun, tetap berharap sama Tuhan, tetap pahami, cari kehendak Tuhan dan lakukan itu. Ishak ngalamin banyak tantangan karena orang-orang itu cemburu. Sampai akhirnya ayat 22 ini. Mari kita baca sama-sama karena ayat ini penting Bapak Ibu. 2, 3. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Saya berdoa agar ayat ini bisa Roh Kudus buat untuk kita pahami. Roh Kudus bekerja. Bahwa Tuhan suka perdamaian Bapak Ibu. Bukan berarti Tuhan mengizinkan kita diinjak-injak. Oh enggak. Itu dua hal yang berbeda. Tapi Tuhan suka perdamaian. Allah itu kasih. Katakan Allah itu kasih. Allah cinta perdamaian. Tuhan akan kasih hikmat kita. Supaya kita bisa terhindar dari pertikaian. Tuhan juga melatih kita agar kita terus berharap rendah hati sama Tuhan. Dan memahami bahwa Tuhan cinta perdamaian. Ingat tadi kita akan dituntun Tuhan dari sekedar mengerti hal yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Dan dari segala hal yang paling sempurna itu kasih. Katakan kasih. Nah, Ishak punya kekuatan karena dia sudah bertambah kuat. Dia bisa aja bertengkar sama orang-orang yang cemburu.
Dia bisa mempertahankan hak. Tapi apa yang Ishak lakukan? Daripada itu, dia pilih dia yang pindah, dia gali sumur yang lain, dan dia dapati ketika di situ tidak terjadi pertengkaran, dia bisa lihat kehendak Tuhan. Lihat ini Bapak Ibu. Sumur ini dinamainya apa? Rehobot. Dan ia berkata, baca sama-sama, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Kalau fase pertama, lewat mereka mau pindah ke Mesir, yang Ishak pahami apa? Tuhan mau mereka tinggal di situ. Tuhan memang sudah ngomong, aku akan menjadikan kau bangsa yang besar. Tetapi itu terus berlanjut, pemahaman Ishak tentang firman Tuhan, kehendak Tuhan terus berlanjut. Ini yang saya namakan proses. Pikiran kita harus terus mau dibaharui dan dibaharui oleh firman Tuhan. Setiap pengalaman kehidupan kita bisa Tuhan pakai jadi cara Tuhan untuk menyampaikan sesuatu dalam kehidupan kita. Kalau kita mau terus peka, kalau kita mau terus mengandalkan Tuhan. Sekali lagi Ishak punya kekuatan untuk lawan setiap orang Filistin yang cemburu sama dia. Yang cari gara-gara sama dia. Tapi ia memilih untuk mencari kehendak Tuhan. Dan dia dapati itu ketika sumur itu tidak lagi menjadi pusat pertengkaran. Ishak dapat peneguhan baru tentang kehendak Tuhan. Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, dalam kehendak Tuhan Bapak Ibu, Tuhan mengerjakan bagiannya. Ya, jadi Bapak Ibu terkadang Tuhan izinkan, Tuhan tes kita. Apakah kita mau menyerahkan hak kita, apakah kita mau mengalah, apakah kita mau berkorban. Itu Tuhan perhitungkan Bapak Ibu. Tuhan perhitungkan. Dan sekali lagi Tuhan cinta damai. Tuhan gak mau kita terus ada di dalam keributan, pertengkaran. Dan sekali lagi bukan masalah Tuhan izinkan kita diinjak-injak saja, enggak. Yang terpenting adalah Tuhan kasih kita hikmat. Tuhan akan kasih tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita memang punya kecenderungan untuk mencari Tuhan, untuk melakukan kehendak-Nya. Dan ketika kita melakukan kehendak Tuhan, ingat Tuhan mengerjakan bagiannya.